Selamat datang, selamat bertemu lagi di Mik Afirmasi. Kali ini kita akan berbincang mengenai intuisi. Sebenarnya ini tidak masuk dalam materi pembahasan, namun request dari salah satu teman untuk menjelaskan mengenai intuisi. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Intuisi dikenal mempunyai pengaruh besar dalam pemulihan dan dipercaya sebagai penuntun orang menuju pada suatu impian. Dan dengan intuisi, orang akan dibawa pada situasi yang tepat dan terhubung dengan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai sebuah impian. Dalam bahasa Indonesia, intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami suatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas, yang mengindikasikan suatu pengetahuan yang datang secara tiba-tiba tanpa proses berpikir, sehingga kita mampu mengerti suatu peristiwa, perasaan, atau apapun yang terjadi begitu saja. Padahal kita tidak berada pada situasi tersebut, bukan cabang ilmu yang kita pelajari, dan bahkan kita tidak pernah berada di tempat tersebut. Jika kita memahami bahwa fungsi otak adalah menggambarkan mengenai peristiwa yang telah kita alami, misalnya saat kita mengatakan awan, maka gambaran awan itu muncul menyangkut bentuk, warna, dan terletak di mana. Atau suatu kejadian berkaitan dengan situasi, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Semua hal inilah yang menyebabkan suatu pemikiran, sehingga dapat disimpulkan otak hanya mampu melihat peristiwa di masa lalu dan tidak mampu menjangkau pada harapan atau impian kita di masa yang akan datang. Artinya, jika kita belum pernah melakukan sesuatu, maka kita akan sangat sulit untuk menuju kepada suatu hal tersebut. Dengan menggunakan pemikiran, saat kita mencoba memikirkan akan melakukan suatu hal yang sederhana saja, kemudian kita pikirkan berulang kali, tidak lebih dari 3 kali, maka kekhawatiran dan ketakutan akan mulai terbentuk. Kemudian, pemikiran selanjutnya membuat kita tidak bisa melakukannya. Dan apabila kita memiliki segala alat dan tools untuk menuju kepada hal tersebut, membuat semua perlengkapan untuk menggapai malah hilang satu persatu. Jadi mengerikan ya pemikiran itu. Namun pemikiran sangat bagus untuk mendeskripsikan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Sejauh ini kita membutuhkan otak untuk menjelaskan kepada diri kita dan kepada orang lain. Di luar negeri, sejauh timur sampai ke barat, sejak kecil mereka diajarkan untuk melakukan self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Bahkan anak-anak Eropa diajarkan untuk berbicara dengan malaikat penjaga mereka pada waktu masih kecil, untuk memudahkan menggambarkan sosok yang akan menghibur kita dan membuat hati kita damai. Itulah yang nantinya akan membuat orang-orang peka terhadap intuisi. Intuisi sendiri dalam budaya kita sering kita kenal dengan nama hikmat atau kholbu, di mana hal ini dipercaya sebagai salah satu sumber dari alat uji kebenaran yang diakui di berbagai budaya yang ada di dunia. Lalu, apakah intuisi sangat susah dikenali? Mungkin suaranya yang sangat lembut dan suaranya yang seperti diri kita berbicara membuat agak susah dikenali. Namun pada dasarnya, tiap orang pasti akan mendengar suara tersebut, terutama pada saat mengambil keputusan di masa kritis hidupnya, misalnya di masa paling terendah hidupnya, atau pada saat dia akan memutuskan sesuatu yang merubah hidupnya, yang secara umum dikenali sebagai suara hati.
dalam Wikipedia sendiri tertulis begini. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam jajaran puncak bisnis atau kaum eksekutif memiliki skor lebih baik dalam eksperimen uji indera keenam dibandingkan dengan orang-orang biasa. Hal ini ditulis dalam pembahasan intuisi, di mana yang dimaksud adalah orang-orang sukses ini banyak mengambil keputusan bukan dengan perhitungan logis yang berasal dari pola pikir kognitif, namun lebih banyak menggunakan intuisi mereka. Kapankah suara intuisi ini dapat kita dengar? Suara dari intuisi ini dapat kita dengar tiap saat dan kapanpun. Namun, tertutup dengan rasa bersalah, kesedihan, ketergesaan, kepanikan, kekhawatiran, dan ketakutan yang disebabkan oleh pemikiran dan perasaan kita. Lantas, bagaimanakah kita dapat mendengar intuisi tersebut? Berbagai metode dikembangkan sejak dulu kala, mulai dari self-talk atau berbicara dengan diri kita sendiri, puasa, ibadah, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya kita dapat mendengar suara intuisi ini dengan jelas? Mereka menjawab, bukan dengan berpikir, namun dengan membawa kondisi kita pada situasi terbaik, yaitu dengan hanya meninggikan perasaan bahagia, damai, dan gembira. Kemudian, mencoba untuk mengerti dan menerima semua pengertian dalam hati kita. Semakin damai diri kita, semakin kuat dalam menerima suara dari intuisi tersebut. Apa yang membedakan suara diri kita sendiri dengan intuisi? Beberapa orang yang terbiasa dengan suara intuisi mengatakan bahwa intuisi bukan saja sebatas kata-kata, namun membawa perasaan damai yang sangat kuat yang berusaha masuk ke dalam diri kita. Bukan hanya berasal dari perasaan kita saja, namun atmosfer atau udara yang menyentuh kulit kita pun terasa sangat berbeda. Ada kelembutan di sana. Lantas kedamaian seperti apa? Mereka mengatakan bahwa pada saat kita dalam posisi paling bawah dan tidak mempunyai jalan keluar, energi tersebut dengan lembut menghibur dan seakan lebih dekat daripada pasangan, sahabat, maupun saudara. Suara tersebut tidak pernah menyalahkan apapun yang kita lakukan dan berusaha menenangkan diri kita, serta memberikan jalan yang terbaik sesuai dengan diri kita. Suara tersebut juga seperti membelai diri kita, yang memampukan diri kita untuk menyadari semua kejadian, memaafkan semua hal, dan bangkit untuk melawan kejatuhan diri kita. Bagaimana pengetahuan dari intuisi yang pernah mereka dengar? Mereka mengatakan, saat mereka mendengar suara intuisi, hampir mirip dengan suara dari pemikiran mereka sendiri. Namun, mereka menyadari adanya perubahan atmosfer, kemudian logika yang sungguh unik. Sekalipun dikemukakan dengan logika dan bahasa mereka sendiri, bahkan sebenarnya logika pemecahan masalah yang diberitahukan oleh intuisi itu asing bagi mereka. Namun mereka mudah mengerti dengan cara penyampaiannya yang sesuai dengan bahasa dari logika diri mereka sendiri. Apa yang berbeda antara intuisi dengan logika diri kita? Mereka mengatakan bahwa logika dari intuisi memiliki kecepatan yang sama saat kita mempertanyakan suatu hal. Jadi pada saat kita selesai mempertanyakan suatu hal, pada saat itu juga kita sudah mendapatkan jawaban dari intuisi. Dan semua logika tersebut akan terus menentang seluruh kekhawatiran dan ketakutan kita, serta dengan kelembutannya memberikan pengertian dan semangat baru bagi diri kita. Lantas bagaimana menyikapi intuisi seperti itu? Kebanyakan dari mereka menjawab, berperilaku seperti anak-anak.
percaya pada jawaban, gembira, dan bahagia. Karena kebanyakan dari mereka percaya bahwa intuisi ini membuat semuanya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang digambarkan kepada diri kita. Lantas apa yang terjadi jika kita terus mempertanyakan dan terus mempertahankan kekhawatiran dan ketakutan? Mereka meyakini jika sedikit kekhawatiran dan ketakutan, justru itulah yang akan terjadi. Walaupun mereka berusaha meyakini bahwa yang baik yang akan terjadi, namun kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya dan sesuai dengan apa yang mereka takutkan dan khawatirkan. Lantas bagaimanakah harus bersikap? Mereka sepakat untuk percaya penuh pada intuisi dan berhenti mempertanyakan suatu hal. Bukankah berhenti mempertanyakan suatu hal itu sangat susah? Lantas bagaimana cara berhenti untuk mempertanyakan? Beberapa di antara mereka percaya bahwa intuisi datang dengan energi yang menenangkan diri mereka, sehingga mereka berusaha menikmati penghiburan dari intuisi dan memusatkan perhatian pada kedamaian hati dan kebahagiaan yang diberikan oleh intuisi. Kedamaian seperti apa yang diberikan oleh intuisi? Mereka menjawab sangat damai. Bahkan kebanyakan dari mereka menjawab, penghiburan dari intuisi seperti memeluk diri mereka yang kelembutannya seperti sahabat yang paling mengerti diri kita. Bahkan beberapa lagi menjawab seperti seorang ibu atau ayah yang memeluk diri mereka pada saat mereka dalam permasalahan. Bahkan saat mereka menolak pengertian dari intuisi, intuisi tetap bersabar dan tersenyum serta memeluk diri mereka dengan kelembutan kasih. Lantas apa bedanya intuisi dengan imajinasi dan fantasi atau khayalan? Mereka semua sepakat bahwa intuisi dengan tepat memberikan gambaran dan bahkan gambaran tersebut menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa intuisi juga mampu memberikan gambaran atau bukti pada waktu itu juga. Jadi, selain pengertian dan energi kelembutan yang diberikan, mereka juga percaya bahwa intuisi menyatakan diri dalam kenyataannya. Sehingga hal tersebutlah yang membuat mereka tidak lagi mempertanyakan apapun yang diberikan oleh intuisi. Seberapa tepat intuisi tersebut? Mereka mengatakan seberapa besar kita percaya pada harapan kita. Mereka memberi gambaran bahwa kepercayaan yang mereka kejar adalah sampai gelombang frekuensi nah. Apakah yang dimaksud dengan gelombang frekuensi nah adalah cara berfokus? Mereka menjawab, mereka tidak pernah berpikir pada proses. Mereka hanya berusaha menikmati gambaran pada saat mereka telah mencapai. Kemudian mereka menuangkan perasaan kebahagiaan mereka pada gambaran telah mencapai, sehingga mereka menikmati gambaran pencapaian tersebut sampai mereka mendapatkan gambaran nah, ini sudah terjadi. Lantas bagaimanakah menyinkronkan gambaran yang belum terjadi saat ini? Pada kondisi kita tidak memiliki waktu yang luang untuk memberikan gambaran tersebut, mereka memilih metode cut-off. Artinya saat mereka membayangkan suatu pencapaian atau begitu sudah terucap, langsung dihentikan dengan perasaan bahwa itu sudah terjadi tanpa membayangkan yang lebih lagi. Karena tanpa sebuah kesiapan, menggambarkan justru membuat kekhawatiran dan ketakutan yang akan muncul. Jadi dengan cara cut-off, mereka berusaha menghentikan ketakutan dan kekhawatiran untuk masuk ke dalam pemikiran mereka. Dengan gambaran seperti ini, tentu saja intuisi telah dikenal di berbagai budaya dan kepercayaan. Intuisi juga dikenal sebagai salah satu tools untuk mengambil keputusan-keputusan penting baik bagi pribadi maupun kelompok yang lebih besar. Jadi apabila afirmasi untuk menguatkan diri kita, sedangkan law of attraction untuk menguatkan harapan kita akan suatu impian, maka
Intuisilah yang kemudian akan memberikan kita pengertian serta memberikan kita gambaran akan suatu hal untuk menemukan serta menghubungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan impian kita.